Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma Allah ya amin. Di sini saya akan menerangkan atau membawakan tema betapa dahsyatnya dan mengerikannya siksaan api neraka. Mari teman-teman kita renungkanlah betapa dahsyatnya api neraka kepada orang-orang yang kafir. Wahai hamba Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembahnya, dan supaya mereka takut kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan tentang pedihnya siksaannya dan dahsyatnya api neraka. Di dalam Al-Quranul Karim dengan pensifatan yang sedemikian banyak dan pengulangan yang beraneka ragam, seluruh hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya tentang api neraka dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, yaitu berupa siksaan dan kepedihan, dan yang terkandung di dalamnya berupa makanan dari jakum, adkhari, air yang mendidih, belenggu, dan rantai yang membuat getar hati orang-orang yang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha kuat, dan membuat getar hati para hamba yang menyadari dirinya bahwa dia akan berdiri depan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan dari api neraka, dan demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hambanya dan membuat mereka takut kepada sesuatu pun yang lebih keras dan lebih dahsyat dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'angdartukum nar ta'adzab." Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Lail ayat 14. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innaha li ahdal kubarai nadairul basyari." Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia. Al-Mudaththir ayat 35. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan Al-Hakim dari An-Nu'man Bashiri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, saya peringatkan kalian dari api neraka, saya peringatkan kalian dari api neraka. Andai kata seseorang berada di pasar, ia akan mendengarkan suara tersebut dari tempatku ini. Dan waktu itu beliau
membawa selendang yang tadinya berada di bahu, kemudian jatuh di kakinya, menunjukkan kerasnya beliau memperingatkan hal tersebut kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana panasnya api neraka dan bagaimana golakan api neraka, dan digambarkan bagaimana makanan dan minuman penghuninya, dan digambarkan bagaimana terkadang di dalamnya, dan digambarkan tentang pakaian orang-orang yang menghuninya. Seluruh hal tersebut sebagian seruan kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka takut dan bertakwa kepadanya, bersegera menuju hal-hal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang menyaksikan, siapa yang memperhatikan tadabbur terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam, dan memperhatikan bagaimana sirah perjalanan hidup para ulama asyalaf, ahlul ilmi wal iman, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ia akan mendapatkan bagaimana rasa takut mereka kepada neraka. Mereka takut kepada neraka adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Rasa takut inilah yang membawa mereka dalam keadaan yang mulia, dan ini menunjukkan mereka kedudukan yang tertinggi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala sesuatu yang makruh, apalagi yang diharamkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, seluruh hal tersebut sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dari ancaman api nerakanya dan apa-apanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Karena itulah orang yang takut seperti ini telah dijamin untuk mereka surga. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, waliman haffa maqama rabbahi jannati, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Ayat 46 Ar-Rahman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladina yahsawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Al-Mulk ayat 12. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, asal segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak suatu hati pun yang kosong dari rasa takut, kecuali hati itu adalah hati yang rusak, pemirsa. Karena itulah, wahai hamba Allah, wahai anak Adam, peliharalah dirimu dan dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 24.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakannya apa yang diperintahkan. At-Tarim ayat 6. Dan api neraka itu, wahai hamba Allah, sebagaimana yang disifatkan di dalam firman-Nya, lahum min fawqihim dullu min nari wa min tahtihim dullu dzalika yukhawwifullah bihi ibaduhu fattaquni ya ibad. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertakuti hamba-hambanya dengan ajab itu. Maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Ayat 16 surat Al-Jumar. Memperhatikan hari ini, wahai saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, adalah perkara yang sangat penting dan membuat kita sadar bagaimana pentingnya untuk perlindungan dan pedihnya api neraka. Karena itu jadilah orang-orang yang disifatkan dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau yang menciptakan ini, dan sia-sia maha suci Engkau, maka peliharalah, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lain seorang penolong pun. Al-Imran surat 190 sampai dengan 192. Dan jadikanlah seperti orang-orang yang disifatkan dalam firman-Nya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dan bersujud berdiri untuk Tuhan mereka, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Furqan 63 sampai 66. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dan jadilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tergolong di dalam firman-Nya, hum min adzi rabbihim musfiquna waladin, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Al-Ma'arij 27, termasuk dalam orang-orang yang termasuk dalam firman-Nya, yang sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya,
Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tuhur 25 sampai 26. Juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wahai Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia dan di kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari neraka. Dan orang-orang yang senantiasa meneteskan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di dalam hadisnya, Asyatiullah wa ainu bitatahrusi aini bita itum suhuman naru ainu bikatmin fisabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mata yang bermalam dalam keadaan berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. HR At-Tirmizi nomor 1639, disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi dan Al-Mushkil nomor 3829, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam naungannya pada hari yang tidak naungan melainkan naungannya sendiri. Disebutkan di antara mereka orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu keadaan sunyi, lalu melelehkan air mata dari kedua matanya. Mutak alaih, kaum muslimin dan muslimat, rasa takutnya salafus saleh kepada neraka. Umar bin Khattab pernah berkata, wahai sekalian manusia, andai kata ada yang menyuruh dari langit, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua masuk surga kecuali orang yang satu. Takut orang itu adalah saya. Lihat bagaimana rasa takut para ulama as-salaf. Dan suatu hari Al-Hasan Al-Basri pernah menangis. Maka ditanya kepada beliau, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Syed? Beliau menjawab, saya takut Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan saya besok di api neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikannya. Dan berkata Yazid bin Khulsian, demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih takut dari Al-Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Seakan neraka diciptakan untuk mereka berdua saja, sehingga mereka senantiasa merasa takut darinya. Dan sebagian ulama as-salaf apabila mereka melihat api di dunia ini, maka berubahlah warna mukanya dan bergetarlah ia di perubahan keadaannya, dan ia melihat firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ansyaltum sajaratahu am nahnu
munsiuna nahnu abraituhum naro ataini turina antum ja'alna antal kiroti wa ma ta'limakumina wasabihi bisami rabbaka adim. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbamu yang maha besar. Al-Waqiah 71-74. Berkata Imam Mujahid, sesungguhnya mereka atau neraka dunia akan mengingatkan neraka akhirat. Ia akan ingat neraka akhirat ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jadikan api itu untuk peringatan. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri, Umar bin Khattab kadang dihidupkan untuk beliau api pada suatu malam. Kemudian Umar mendekati api tersebut dan mendekatkan tangannya ke api tersebut. Kemudian Umar berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah kamu mampu bersabar di atas api itu? Apakah kamu mampu bersabar di atas api ini? Bahkan di kalangan ulama asyalaf, apa yang tidak bisa tidur karena takutnya mereka pada api neraka. Summa. Berkata Hasan Al-Basri, Sadat bin Auf apabila naik ke tempat tidurnya, ia berkata, di atasnya seakan-akan kacang yang berada di atas penggorengan. Dan ia berkata, ya Allah, sesungguhnya mengingatkan neraka jahanam membuat saya tidak bisa tidur. Maka ia pun berdiri, kemudian sholatlah. Sholatlah Hasan Al-Basri itu dan berkata, Taulus bin Kaisan, dan beliau kadang tidur di atas tempat tidurnya dan berbaring seperti berbalikan kacang di atas gorengan. Kemudian beliau bangkit melompat menghadap kiblat sampai di waktu subuh. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ingat akan api neraka telah mengubah diri orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Dan berkata Malik bin Dinar, putri Ar-Rabi bin Husain, berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau tidak tidur dan manusia dalam keadaan tidur? Maka ia berkata kepada putrinya, wahai putriku yang cantik, sesungguhnya api neraka tidak memberikan ayahmu tidur. Dan biasa para ulama asyalam, ada yang takutnya dari api neraka menimbulkan padanya penyakit yang kadang dilihat di antara manusia karena kurusnya, seakan-akan dia sakit padahal tidak ada penyakit pada dirinya. Demikian rasa takutnya para ulama
dan telah kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang mulainya takut kepada api neraka dan budayanya orang-orang yang menangis karena takutnya akan siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat, ketika engkau berdiri sedangkan neraka ada di hadapanmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan saya belum pernah mendengarnya. Beliau bersabda, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya menangis kalian. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis. Anas berkata, mendengar yang demikian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi muka mereka sambil menangis tersiak-siak. Sahabat menangis terus-terusan mendengar ucapan HR Bukhari dan Muslim. Demi zat jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa banyak menangis. Para sahabat bertanya, apa yang engkau lihat ya Rasul? Beliau SAW menjawab, saya melihat al-jannah dan an-nar. HR Muslimin, kitab sholat nomor 427. Dan dia dalam hadisnya diriwayat oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalan. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat Mikail tertawa? Maka Jibril alaihissalam berkata, sesungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak diciptakan api neraka. Karena digambarkan lagi, wahai hamba Allah, jikalau engkau berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menyandang dosa dan menyimpangnya, sedangkan tidak menyandang satu amal pun di dunia ini, wajah rabbuka wala maluka sapa wajia yawma idin bi jahannama ya'mali yatadakkaru linnasuna wa anna lahu dakaru yakulu ya laitani qadamtum li hayati siku wasyakihu hadib kiwa ma'idi la yu'addibu adbahu ahdu walayum. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi melihat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tidak seorang pun yang mengingat seperti ikatannya. QS Al-Taji nomor 22 sampai 26. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan perlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Asy-Syu'ara 91. Dan di dalamnya firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, maka apabila
malapetaka yang sangat besar. Hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. QS An-Nazi'at 34 sampai 39. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yauma idzil kafirina ardo wa arduna jahannam. Dan kami menampakkan jahanam pada hari itu pada orang-orang kafir dengan jelas. Surat Al-Kahfi ayat 100. Dan mereka datang dalam keadaan penuh dengan kehinaan dan memandang dengan dendangan yang lesu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khasyi'ata absaru hum tarhuquhum lillatu dzalika yaumul ladina kanu yu'adun. Dalam keadaan mereka menakutkan pandangannya serta diliputkan kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Al-Ma'arij ayat 44. Wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan naril yasha hadabal haqq qalu bali wa rabbana qala fadukul adaba bima kuntum takfurun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, bukanlah ajab ini benar? Mereka menjawab, ya benar. Demi Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka rasakanlah ajab ini disebabkan kamu selalu ingkar. Al-Ahqaf 34. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ayat 27 surat Qaf. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari Adi bin Hatim, Rasulullah SAW mengingatkan tentang keadaan seorang muslim ketika mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang di antara kalian akan berbicara langsung dengan Tuhannya, padahal di antara dia dengan Tuhan tidak ada juru bahasa. Kemudian ia melihat ke kanan, tidak terlihat kecuali amal yang pernah diperbuat. Ia melihat ke kiri, tidak terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Dan ia melihat ke depan, tiada yang terlihat kecuali api yang tepat di depannya. Maka takutlah kalian terhadap neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. HR Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, besarnya neraka. Dan ingatlah ketika api neraka telah berada di depan mukamu sendiri. Kita gambarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim secara dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali.
tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Para muslim, kaum muslimin, kaum muslimah, suara kemarahan neraka demikian kengeringan pada hari itu, dan neraka jahanam yang datang tersebut dari jauh, ia telah memperdengarkan suara kemarahannya, suara kemukaan. Dan pada hari itu orang-orang yang penuh dengan maksiat yakin bahwa dirinya akan penuh dengan kesengsaraan. Summa naujubillah wa naujubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ratahu min makani baidi sami'ul lahu taqaida wajah afiran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya sangat menyeramkan. Ayat 12 surat Al-Furqan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila mereka dilemparkan ke dalam mereka, mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepadanya, mereka, apakah belum pernah datang kepadamu kami di dunia seorang pemberi peringatan? Al-Mulk 7-8. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyatakan dalam Al-Qur'an, roro kal qashri ka'annahu jimalatu sufra'i innaha tarmi'a bisyar. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Ayat 33 surat Al-Mursalat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, renungkanlah yang sudah saya terangkan tentang siksaan api neraka. Kaum muslimin, kaum muslimat, penghuni neraka dari kalangan jin dan manusia. Wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kalian manusia yang sadar bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa penghuni neraka tersebut adalah dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadisnya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lain. Al-A'raf 179. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Surat 199 ayat Surat Hud ayat 99. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin haqulu minni lamlana jahannama minal jannati wan nasi
ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Surat As-Sajdah ayat 13. Kaum muslimin, kaum muslim, neraka harus penuh, tidak boleh penuh. Itulah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa neraka jahanam harus penuh dan tidak boleh tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauman naqulu di jahannama halil ta'liti wa taqulu hal min majidi. Dan ingatlah kakan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada tambahan. Kau surat Kaf ayat 30. Neraka berharap masih ada tambahan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan setiap kalian merasa bahwa neraka jahanam penuh, adapun neraka jahanam tidak akan penuh sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kedua kakinya hingga neraka berkata, cukup, cukup, cukup. Ketika itu penuhlah neraka dan sebagian darinya menyempit dan penuhlah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzolimi seorang pun dari makhluknya. Adapun surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan makhluk-makhluk baru pada tempat-tempat yang kosong tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, neraka bertingkat-tingkat, dan neraka tersebut bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat sebagaimana surga bertingkat-tingkat dan memiliki derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nahari walan tajidallahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa 145. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Al-Hijr 114. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa pintu-pintu ini apabila penghuninya telah masuk, pintu tersebut akan ditutup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Surat Al-Balad ayat 19 sampai 20. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka yang sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Hujj 8-9. Dalamnya neraka. Adapun dalamnya api neraka tersebut, wahai hamba Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari pedihnya api neraka.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Beliau bertanya, apakah kamu tahu bunyi apakah itu? Kami menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka, maka kalian mendengar suara gemuruhnya. HR Muslim. Ini dasar dari api neraka, betapa jauhnya dan betapa mengerikannya panasnya neraka. Adapun panasnya, wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang panasnya. Neraka berkata, ya Allah, sebagian dari diriku telah memakan sebagian yang lain karena panasnya, maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk bernapas. Maka diberikan izin untuk neraka jahanam untuk bernapas dengan 2 kali napas. Napas di waktu dingin dan napas di musim panas. Maka pada saat musim panas, saat yang paling panas itulah panasnya api neraka, dan di saat musim dingin yang paling dinginnya yang menusuk itulah dinginnya api neraka. Kaum muslimin, kaum muslimah, sebab dari neraka ada dingin yang tidak bisa diukur dengan, dan sebagian kesiksaan yang tidak kalah pedisnya dari api neraka tersebut. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panasnya api yang kalian Bani Adam nyalakan di dunia ini merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya bagi neraka jahanam. Para sahabat bertanya, demi Allah, apakah itu sudah cukup wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, belum. Sesungguhnya panasnya sebagian yang satu melebihi sebagian yang lain sebanyak 60 kali lipat. HR Muslim nomor 2843. Kaum muslimin, kaum muslim, semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Pedihnya siksaan di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullaman nadijat juluduhum innallaha kana azizan hakima badalda hum juludan goiro haliyaduhum adabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit merasa hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan ajab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS An-Nisa ayat 56. Dan juga
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menggambarkan tentang pedihnya dan panasnya api neraka, sedangkan mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari ajab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak yang mengupas kulit kepala. Al-Ma'arij 116. Dan neraka jahanam tersebut, wahai hamba Allah, yang tidak seperti yang kalian menggambarkan, seperti api di muka bumi ini, diriwayatkan oleh Imam Malik dan lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah kalian mengira api neraka jahanam itu berwarna merah seperti api jalan ini? Sesungguhnya api jahanam berwarna hitam seperti tier. Dan penghuni neraka, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan andai kata dirimu yang diperlakukan seperti ini kelak di kemudian hari, dan mereka dalam keadaan dibelenggu dengan rantai dan belenggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Insan ayat 4. Dan Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Surat Saba ayat 33. Dan gambarkanlah andai kata hal ini menimpa kita, dan apa yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini menimpa seorang dari kita, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari api neraka. Subhanallah wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Haq 30-32. Kaum muslim, dan neraka jahanam ini siksanya tidak berujung sampai di sini, dan jangan dikira bahwa siksaannya hanya seperti ini, bahkan siksaan di dalamnya berlipat ganda dan mendapat berbagai macam siksaan dan kepedihan yang membuat bulu kuduk merinding dan membuat hati yang beriman gemetar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Khalid bin Jundub Al-Jabili. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di neraka ada 6 ular bagaikan leher-leher unta yang menyengat seorang di antara penghuni neraka tersebut, maka ia mendapatkan panasnya selama 70 tahun. Dan di dalam neraka tersebut ada kalajengking yang misalnya bagaikan keledai, dan salah satu di antara kalajengking tersebut menyengat seorang dari penghuni neraka, maka ia mendapatkan pedihnya sengatan tersebut selama 40 tahun. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi
Dari Ibu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada hari kiamat leher dari api neraka yang memiliki dua mata melihat, dua mata mendengar, dan bisa berbicara. Saya diperintahkan untuk menyiksa tiga orang. Pertama, orang yang sombong lagi keras kepala. Yang kedua, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang-orang yang menggambar. Jenis makanan di dalam neraka. Dan bagaimana sangkaanmu, wahai kamu anak Adam, telah melewatkan dan telah menyiapkan umur di kehidupan ini, dan telah bergelimangan dengan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memakan makanan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah engkau bagaimana makanan yang berminuman di dalam neraka tersebut? Dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Al-Qaqiyah 51-56. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makanan surga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Asy-Syafat 62-67. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagian kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti yang mendidihnya air yang amat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka, kemudian buangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Al-Dukhan 43-49. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladina ankala wajahihima wa ta'amada usyati wa adabal alim. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kongkongan ajab yang pedih. Al-Muzammil 12-13. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yasyalahul yawma huna hami wala ta'amu illa min bisulina liyaquluhu illa khatawna. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nan
tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Al-Haqqah 35-37. Maka ingatlah wahai hamba Allah, hari itu engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan datang dengan dirimu sendiri. Akan hilang kerajaanmu, hilang kedudukanmu, hilang harta bendamu, hilang sanak ilmu, hilang keluargamu. Engkau datang tanpa pelindung, jenis minuman di dalam neraka. Adapun minuman, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Sebagian pembalasan yang setimpal. Surat An-Naba 20-26. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Surat Muhammad ayat 16. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah ajab neraka, biarlah mereka merasakannya, minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan ajab yang lain yang serupa itu berbagai macam. Saat 50-58. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ibrahim 16-17. Dan pada hari itu wahai hamba Allah, penduduk neraka akan meraung-meraung yang meminta supaya diberi minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, menggambarkan tentang pedihnya siksaan neraka. Sesungguhnya akan disediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minuman, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih yang menghauskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Kahfi 9. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya air mendidih dalam neraka itu akan dituangkan di atas kepala mereka. Kemudian air tersebut akan menebus mereka sampai masuk ke dalam lambung mereka, kemudian akan masuk ke dalam secara perlahan-lahan supaya merasakan siksaan. Secara perlahan-lahan supaya merasakan siksaan masuk secara perlahan-lahan ke dalam lambungnya. Kemudian ia pun membuat kuah di dalamnya, subhanallah, membuat kuah yang mengalir di kakinya, dan itulah asyar. Setiap kali ia mendapat kuah tersebut, dikembalikan lagi dan mendapat siksaan tersebut. Wal ayyadu billah. Pakaian penghuni neraka. Adapun pakaian orang yang berada di dalamnya, pakaian penduduk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari pedihnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya
di padang mahsyar, berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin ter, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha cepat. Isyad Ibrahim 47-51. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang kafir akan dibutakan untuk mereka pakaian-pakaian dari api mereka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu hancur luluh segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Hadis 16. Dan Ibrahim An-Nakhai, kalau beliau membaca ayat ini, beliau berkata, Subhanallah, 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 Maha suci Allah yang menciptakan pakaian dari api neraka. Besar tubuh penghuni neraka. Hadirin kaum muslimin, kaum muslim. Adapun besaran tubuh penghuni neraka digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya gigi geraham, dalam riwayat lain gigi taring orang kafir misalnya seperti gunung Uhud, dan tebal kulitnya berjalan selama 3 hari. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya antara dua bahu orang kafir di dalam neraka jaraknya perjalanan selama 3 hari bagi orang yang melakukan perjalanan cepat. Muslimin, kaum muslimat, mereka ingin keluar tetapi mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustai. Katakanlah sajadah itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaslaunaha yasaumal ladini wa ma hum anha bighasibin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Infitar dengan bersama. Siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Wahai hamba Allah, tahukah kita bahwa siksaan yang paling ringan di dalam neraka tersebut disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaan adalah orang yang memiliki 2 terowongan dari neraka. 2 terowongan ini dipanaskan, begitu dimasukkan 2 kakinya, maka akan mendidih otak kepalanya seakan-akan dibuat mendidih mirzan. Dia menyangka bahwa tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaan dari ini, padahal ini adalah siksaan yang paling ringan. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, kaum muslimin,
kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah api neraka. Inilah seuntai dari beberapa kabar tentang api neraka yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Apakah ada dari kita upaya untuk bertaubat dan upaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Segala dosa, sesungguhnya setiap dari kita melakukan kesalahan di muka bumi ini tidak dipungkiri. Dan ingatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali amal soleh kita. Dan ketahuilah, kita tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulan amluku li nafsi saru wala naf'a illa masya Allah likulla ummati ajlu idza jaa ajuluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastakhdimun." Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang satupun dan tidak pula mendahulunya. Ayat 49 surat Yunus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kaum muslimin, kaum muslimat nasihat kepada setiap wanita. Dan engkau wahai muslimah, tidaklah engkau ingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku berdiri di depan pintu surga, ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam adalah orang-orang miskin, sementara orang kaya lagi terpandang masih tertahan untuk dihisab. Namun penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka. Ternyata mayoritas masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita. Al-Bukhari nomor 5196 dan Muslim nomor 2700. Dan di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan penduduk neraka adalah kusyok. Dan beliau ditanya, siapa kusyok itu? Adalah orang-orang asyik. Dia adalah para perempuan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka, yang keduanya belum pernah aku lihat. Pertama, satu kaum yang memiliki cemeti seperti ekor sapi, yang dengannya mereka memukul manusia. Kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menyampaikan lagi menyelewengkan orang dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti unta yang miring condong. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga sudah tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dalam itu. Hadis Muslim nomor 5547. Dan ingatlah wahai sekalian wanita yang tidak sabar akan kehidupan dan senantiasa berkeluh kesah dengan kedudukan, dan berkeluh kesah dengan penderitaan, dan meraung-raung apabila dirundung oleh musibah dan malapetaka. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perempuan-perempuan yang meraung apabila ditimpa musibah, apabila tidak bertaubat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan berdiri pada hari kiamat dalam keadaan dihiasi dengan pakaian dari timah dan pakaian yang menutupi kepala,
dan seluruh tubuh dari besi yang panas. Dan kewajiban bagi kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari kita tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dijemput ajal masuk ke dalam kubur, dan akan diberdiri di hari kiamat, hari yang sangat mengerikan tersebut, dan akan melalui syirat, jembatan yang terbuat seperti selai rambut dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Jalannya sangat licin dan di bawahnya adalah api neraka jahanam, yang kalian telah ketahui bagaimana pedihnya siksa di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari pedihnya api neraka, dan memberikan keberuntungan kepada kita di dunia dan akhirat, dan jadikan segolongan orang-orang yang masuk ke dalam golongan kami dan menunggu surganya yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun yang berlindung 7 kali dari api neraka kecuali neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya si fulan hamba-Mu takut kepada, maka lindungilah ia dari siksaan api neraka yang pedih. Demikian kaum muslimin kaum dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari kalimat ini bisa menjadi hentakan kita semua, dan bisa meluputkan hati-hati yang tiap harinya dibuat keras dengan maksiat dan dibuat keras dengan penyimpangan yang kita saksikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kita dengan rahmatnya dan meliput dengan naungannya yang mulia lagi maha agung. Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembuhkan kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.